Halo semuanya, selamat datang di channel Alvin Christina. Jadi mobil Cina sekarang itu jujur banget ya, bukan cuma bicara soal harga murah saja, tapi bicara soal desain, teknologi, dan rasa premium. Jadi mobil ini adalah mobil Chang'an Deepal SO7. Nah, di mana mobil ini tuh dia menjual segala fitur yang melimpah, desain, dan rasa premiumnya. Katanya mobil ini nyaman untuk dipakai buat harian. Apakah mobil ini layak untuk Anda pertimbangkan? Jadi, simak 10 hal yang wajib Anda ketahui tentang Chang'an Deepal SO7. 1. Apa itu Chang'an? Ngomongin Chang'an, mungkin buat sebagian orang di Indonesia, nama ini masih terdengar cukup baru. Tapi kalau kita mundur sedikit ke belakang, sebenarnya Chang'an itu bukan pemain kemarin sore di dunia otomotif. Chang'an adalah salah satu pabrikan mobil terbesar di Tiongkok dan bahkan termasuk yang tertua. Berdiri sejak tahun 1862, awalnya mereka bukan bikin mobil, tapi memproduksi peralatan industri dan militer. Baru kemudian masuk ke dunia otomotif dan berkembang jadi raksasa otomotif seperti sekarang. Dan sekarang, Chang'an bukan cuma mobil biasa, mereka punya lini kendaraan yang lengkap banget. Mulai dari mobil bensin, hybrid, sampai mobil listrik yang futuristik. Bahkan beberapa sub-brand mereka seperti Deepal dan Avatar sudah dikenal sebagai brand yang fokus ke teknologi masa depan. Yang menariknya lagi, Chang'an juga nggak main-main soal riset dan pengembangannya. Mereka juga punya pusat R&D di berbagai negara, termasuk Jepang, Italia, Inggris, sampai Amerika Serikat. Jadi desain dan teknologinya nggak cuma rasa Cina lokal, tapi sudah mengadopsi standar global. Di pasar global sendiri, Chang'an sudah jualan ke banyak negara dan sekarang mulai serius masuk ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Targetnya jelas, mau jadi brand yang nggak cuma murah, tapi juga modern, canggih, dan punya value yang tinggi. Jadi kalau Anda selama ini mikir Chang'an itu cuma brand baru, sebenarnya nggak juga sih. Ini brand lama yang sekarang lagi berevolusi besar-besaran dan siap bersaing sama merek Jepang, Korea, bahkan Eropa. 2. Varian dan harga. Sekarang kita bahas yang biasanya paling ditunggu-tunggu. Varian dan harganya Deepal S07 ini kayak gimana sih? Chang'an Deepal S07 ini sebenarnya nggak ribet soal varian. Fokusnya bukan banyak pilihan kebanyakan, tapi langsung ke satu varian utama yang fiturnya sudah komplit. Jadi buat kalian yang males mikir, aduh ini varian bawah kurang fitur, varian atas mahal banget. Nah, di Deepal S07 ini pendekatannya beda. Biasanya Deepal S07 hadir dalam satu varian full elektrik saja, dengan fitur-fitur yang bisa dibilang sudah kelas menengah ke atas. Mulai dari desain eksterior yang futuristik, interior minimalis tapi modern, layar besar, fitur keselamatan aktif, sampai teknologi berkendara yang sudah kekinian. Nah, sekarang soal harganya. Untuk pasar Indonesia, harga Chang'an Deepal S07 diposisikan di kisaran SUV listrik menengah. Nah, untuk harganya, OTR Bali di harga Rp658 juta, tergantung kebijakan distributor, promo, dan status CKD atau CBU-nya. Kalau kita lihat dari spesifikasi dan fitur yang dibawa, harga segitu sebenarnya cukup masuk akal. Apalagi kalau dibandingkan dengan rival-rival EV lain di segmen yang sama. Karena di harga tersebut, kita sudah dapat desain yang beda, performa yang cukup responsif, dan fitur keselamatan yang nggak dikurang-kurangin. Jadi secara positioning, Deepal S07 ini cocok banget buat Anda yang pengen naik kelas ke mobil listrik, tapi nggak mau terlalu mainstream. Varian memang simple, tapi isinya padat, dan harganya masih masuk akal buat SUV listrik dengan teknologi seperti ini. 3. Pilihan warna. Ngomongin soal mobil, jujur ya, kadang orang tuh beli mobil bukan cuma karena spek, fitur, atau teknologi. Tapi karena satu hal simpel, warnanya cocok atau enggak sama seleranya. Dan di Chang'an Deepal S07 ini, pilihan warnanya tuh kelihatan banget. Konsepnya bukan asal kasih warna, tapi emang dibikin buat tunjukin karakter mobilnya. Intinya gini sih, pilihan warna di Chang'an Deepal S07 itu bukan cuma soal estetika, tapi soal karakter pemiliknya. Untuk warnanya ada Eclipse Black, Comet White, Lunar Grey, Nebula Green, dan Sunset Orange. Dan yang bikin keren desain Deepal S07 ini tuh adaptif sama semua warna. Mau warna aman, mau warna berani, tetap kelihatan mahal, tetap kelihatan modern. Jadi tinggal pertanyaannya sekarang cuma satu.
Anda tim warna aman atau tim warna beda dari yang lain. Karena di Pal S07 ini mau pilih warna apapun auranya tetap satu, mobil masa depan, desain modern, dan karakter kuat. 4. Motor dan baterai. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting dari mobil listrik. Yap, motor dan baterainya. Karena mau desain sekeren apapun, ujung-ujungnya yang bikin puas itu ya performa sama jarak tempuhnya. Jangan di Pal S07 ini pakai motor listrik di roda belakang, alias rear wheel drive. Dan ini menarik banget, karena rear wheel drive ini di mobil listrik itu rasanya beda. Tarikannya lebih natural, lebih enak buat nyetir, dan distribusi bobotnya juga lebih seimbang. Tenaganya sendiri sudah lebih dari cukup buat harian. Akselerasinya instan, khas mobil listrik, begitu injak pedal, mobil langsung jalan tanpa mikir buat nyalip di jalan tol atau nyusul di jalan kota. Tinggal gas, langsung beres. Yang bikin enak, tarikan bawahnya itu halus tapi tetap padat. Jadi bukan yang kaget atau jedak-jeduk, tapi lebih ke smooth dan dewasa. Cocok banget buat yang pengen mobil listrik, nyaman tapi tetap punya tenaga. Sekarang soal baterai. Di Pal S07 ini dibekali baterai berkapasitas besar. Jadi secara teori jarak tempuhnya sudah aman buat pemakaian harian. Bahkan buat luar kota juga masih masuk akal. Dalam kondisi normal dipakai PP kantor, macet, stop and go, AC nyala, itu masih bisa dipakai beberapa hari tanpa harus sering-sering ngecas. Ini poin penting buat yang baru mau pindah ke mobil listrik. Soal pengisian daya, di Pal S07 ini juga sudah support fast charging. Jadi kalau lagi di SPKLU dan baterai mulai tipis, nggak perlu nunggu lama buat isi sampai level aman. Tinggal ngopi bentar, mobil sudah siap lanjut dan jalan lagi. Yang saya suka itu manajemen baterainya terasa pintar. Mobil ini bisa diatur konsumsi daya dengan cukup efisien, jadi nggak boros meskipun tenaganya besar. Untuk kombinasi motor yang responsif dan baterai yang kapasitasnya besar, bikin di Pal S07 ini bukan cuma enak dipakai saja, tapi juga bikin tenang. Mau dipakai harian oke, dipakai jalan jauh juga masih masuk akal. Ini tipe mobil listrik yang bukan cuma fokus angka, tapi benar-benar mikirin pengalaman nyetir penggunanya. 5. Fiturnya yang berlimpah. Kalau ngomongin cangan di Pal S07, satu kata yang langsung kepikiran itu adalah fiturnya kebanyakan. Serius, ini mobil tuh kayak nggak mau kalah sama brand yang udah lama main di segmen EV. Kita mulai dari yang paling kerasa dulu ya, interior dan teknologinya. Masuk ke dalam kabin, kita langsung disambut layar besar di tengah. Desainnya minimalis tapi kelihatan modern banget. Hampir semua pengaturan ada di layar, dari AC, hiburan, sampai setting mobil, jadi vibes-nya tuh kayak naik gadget gede yang bisa jalan. Terus sistem infotainment-nya juga udah full digital, responsif, dan tampilannya bersih buat yang doyan teknologi. Ini tuh bikin betah karena rasanya futuristik tapi nggak ribet. Lanjut ke kenyamanan. S07 ini sudah dibekali kursi elektrik, material kabin yang lembut dan peredaman yang serius, jadi mau dipakai harian atau jalan jauh, badan nggak gampang capek. AC-nya juga pintar, distribusi udaranya merata, penumpang belakang nggak cuma kebagian sisa dingin doang. Nah, masuk ke bagian favorit banyak orang, fitur keselamatan dan ADAS-nya. Ini mobil udah dijejali berbagai sistem bantuan berkendara, mulai dari adaptive cruise control, lane keeping assist, sampai fitur pengereman otomatis. Jadi pas macet atau jalan jauh di tol, mobil ini bisa bantu jaga jarak dan posisi dengan cukup pintar. Sensor dan kameranya juga lengkap, bikin parkir jadi lebih pede. Mau parkir sempit atau manuver di tempat ramai, mobilnya udah siap bantu. Intinya tuh gini ya, cangan di Pal S07 ini bukan sekedar EV yang tampilannya keren aja, tapi juga mobil yang fiturnya niat banget. Dari kenyamanan, teknologi, sampai keselamatan, semuanya dikasih, nggak setengah-setengah. Kalau Anda tipe orang yang suka mobil modern, serba digital, dan pengen value for money dari sisi fitur, S07 ini jelas menarik buat untuk dilirik. 6. Safety lengkap. Oke, sekarang kita bahas salah satu poin penting tapi sering dianggap sepele. Yap, keamanan alias safety di cangan di Pal S07. Dan jujur ya, ini mobil tuh kelihatan kalem tapi urusan safety isinya niat banget. Pertama dari struktur bodinya dulu. Di Pal S07 pakai rangka high strength steel, jadi bukan cuma ganteng di luar doang,
tapi kuat di dalamnya. Kalau kejadian yang nggak kita harapkan, bodinya memang didesain buat menyerap benturan seefektif mungkin. Lanjut ke airbagnya, mobil ini udah dibekali airbag lengkap dari depan sampai samping, jadi proteksi penumpang depan maupun belakang lebih maksimal. Bukan cuma pengemudi yang dijagain, tapi semua yang ada di dalam kabin. Sekarang kita masuk ke ADAS alias fitur keselamatan aktif. Ini nih yang bikin Deepal S07 terasa kayak mobil kelas atas. Ada adaptive cruise control, jadi mobil ini bisa ngikutin kecepatan kendaraan di depan secara otomatis. Di jalan tol tinggal set, santai, tapi tetap aman. Terus ada automatic emergency braking. Kalau mobil mendeteksi potensi tabrakan dan kita telat ngerem, sistemnya bisa langsung membantu ngerem sendiri. Kadang fitur ini yang bikin deg-degan berubah jadi aman juga ya. Belum lagi ada lane keeping assist dan lane departure warning. Kalau mobil mulai keluar jalur tanpa sein, langsung dikasih peringatan. Bahkan bisa bantu balikin setir sendiri. Cocok banget buat yang sering nyetir jauh atau malam hari. Ada juga blind spot monitoring, jadi pas mau pindah jalur, mobil udah kasih tahu kalau ada kendaraan di titik buta, nggak perlu lagi nebak-nebak aman atau enggaknya. Untuk parkir, tenang. Deepal S07 punya kamera 360, jadi lihat sekitar mobil itu jelas banget. Parkir sempit pun jadi lebih pede, apalagi di mall atau komplek yang padat. Dan yang bikin tenang lagi, semua fitur ini kerjanya halus, nggak lebay, nggak ganggu. Dia bantuin, bukan ngambil alih sepenuhnya. Nah, cangan Deepal S07 ini bukan cuma mobil listrik yang modern, tapi juga mobil yang benar-benar mikirin keselamatan pengemudi dan penumpangnya. Dipakai harian nyaman, dipakai jauh tenang, dan dipakai keluarga aman banget. Kalau soal safety, Deepal S07 ini jelas bukan main-main. 7. Desain eksterior. Oke, sekarang kita bahas dari hal yang paling gampang bikin jatuh cinta dulu. Yap, desain eksteriornya. Jujur ya, sekali lihat Deepal S07 ini, kesan pertamanya itu langsung ini mobil masa depan, tapi udah nongkrong di jalan hari ini. Wow. Bagian depannya clean banget, gak ribet, gak banyak aksen aneh, tapi justru kelihatan modern dan berani. Lampu depannya tipis, tajam, khas mobil EV futuristik. Lanjut ke bagian samping, ini salah satu sudut paling cakep. Siluetnya itu smooth ya, ngalir dari depan ke belakang. Ditambah desain bodi yang minim garis berlebihan, kesannya tuh bersih, elegan, tapi tetap sporty. Velg desainnya juga pas, nggak lebay, tapi kelihatan mahal. Terus kita ke belakang, nah ini bagian yang bikin orang nengok dua kali. Lampu belakangnya desainnya tipis dan lebar. Kesannya mobil jadi kelihatan lebih wide dan stabil. Simple, tapi futuristik, bukan yang rame, tapi justru kelihatan classy. Yang menarik, Deepal S07 ini tuh berani banget ya. Dia berani beda juga. Dia nggak maksa kelihatan agresif, tapi lebih ke percaya diri dengan desain minimalis modern. Kayak orang pakai outfit simple tapi kelihatan mahal, nah itu vibes-nya. Overall, desain eksterior Deepal S07 ini cocok banget buat Anda yang suka tampil futuristik, clean, dan anti-mainstream. Mobil ini nggak teriak minta perhatian, tapi sekali lewat, orang pasti nengok. 8. Desain interior. Begitu masuk ke interior cangan Deepal S07, kesan pertamanya adalah rapi, bersih, dan kelihatan mahal. Dilihat nggak rame, nggak ribet, tapi justru itu yang bikin kelihatan premium. Desainnya benar-benar minimalis modern. Dashboard simple, garisnya tegas, hampir nggak ada tombol fisik berlebihan. Semua terasa clean, kayak interior mobil Eropa, tapi versi masa depannya. Layar besar di tengah langsung jadi pusat perhatian. Mulai dari infotainment, pengaturan AC, sampai fitur mobil, semua terintegrasi dalam satu layar. Dan yang enak, tampilannya nggak norak, halus, elegan, dan responsif. Material interiornya itu juga patut diapresiasi. Permukaan dashboard, door trim, sampai konsol tengah terasa empuk dan solid. Ini bukan interior yang sekedar kelihatan bagus di kamera, tapi juga enak disentuh sehari-hari. Setirnya simple tapi modern, desainnya clean dengan tombol multifungsi yang gampang dijangkau. Posisi duduknya juga nyaman, visibilitasnya luas, dan nyetir lama nggak bikin capek. Pencahayaannya ambience light-nya itu di kabin bikin suasana makin classy. Tapi kalau malam hari, kabin terasa hangat dan tenang. Vibe-nya kayak mobil premium di kelas yang lebih tinggi.
Interior Deepal S07 ini bukan cuma soal teknologi saja, tapi soal rasa. Rasa mobil mahal, rasa mobil modern, dan rasa mobil yang dirancang dengan detail. Kalau Anda suka interior yang minimalis, futuristik, tapi tetap elegan, Deepal S07 ini jelas masuk bisnis kalian. 9. Bagasi dan storage. Sekarang kita geser ke area yang sering dianggap sepele, tapi justru kepake tiap hari. Yap, bagasi dan storage-nya. Dari belakang dulu ya, begitu bagasi dibuka, kelihatan banget kalau Deepal S07 ini memang dirancang buat kebutuhan harian. Bukan cuma gaya, bukaan bagasinya lebar, lantainya rata, jadi masukin barang gede itu nggak ribet. Dan kalau bangku baris kedua dilipat, ruangnya langsung jadi panjang dan luas. Cocok buat yang hobi road trip atau sering bawa barang yang banyak. Bagasi dan storage di cangan Deepal S07 ini bukan cuma ada, tapi kepikiran. Praktis buat harian, fleksibel buat perjalanan jauh, dan bikin kabin tetap rapi tanpa usaha ekstra. Mobilnya keren, kelihatan futuristik, tapi urusan simpan barang, Deepal S07 ini tetap realistis. 10. Kelebihan dan kekurangan. Kalau ngomongin cangan Deepal S07 ini, mobil ini tuh tipe yang bikin orang langsung nengok dua kali. Desainnya futuristik, teknologinya modern, tapi yang namanya juga mobil pasti ada plus minusnya. Nah, biar nggak jatuh cinta doang, kita bahas kelebihan dan kekurangannya juga. Untuk kelebihan cangan Deepal S07, yang pertama desainnya futuristik banget. Deepal S07 ini kelihatan kayak mobil konsep yang turun ke jalan. Dari depan udah clean, lampu sipit modern, bodi mengalir, dan aura mobil listriknya dapat banget. Parkir di mall, auto jadi pusat perhatian. Kedua, interior minimalis tapi berasa mahal. Masuk ke dalam kabin, nuansanya modern dan rapi. Dashboardnya simple, layar besar di tengah, hampir nggak ada tombol fisik. Buat yang suka gaya Tesla atau mobil Cina modern, ini sih pasti cocok. Yang ketiga, teknologi dan fiturnya canggih. Mulai dari layar infotainment besar, sistem ADAS yang lengkap, sampai fitur-fitur pintar yang bikin mobil ini terasa hidup, banyak fungsi diatur lewat layar dan responnya juga cepat. Yang keempat, nyaman buat harian. Suspensinya empuk, kabin kedap, dan posisi duduk enak buat perjalanan jauh, mau dipakai macet-macetan atau tol di panjang perjalanan, tetap rileks. Yang terakhir, kelima, image EV yang kuat dan modern. Buat Anda yang pengen tampil beda, S07 ini bukan mobil mainstream. Image-nya, teknologinya itu benar-benar future abis dan cukup prestis di kelasnya. Sekarang kekurangan dari cangan Deepal S07. Yang pertama, hampir semua diatur lewat layar. Buat yang belum terbiasa, ini bisa jadi PR. Atur AC, setting mobil, sampai fitur kecil, semuanya lewat touchscreen. Saat nyetir, ini tuh kadang kurang praktis. Kedua, brand masih tergolong baru. Cangan dan Deepal memang besar secara global, tapi di Indonesia namanya belum sempat brand Jepang atau Korea. Jadi buat sebagian orang, soal resale value dan jaringan masih jadi pertimbangan. Ketiga, rasa berkendara bukan yang paling fun. Mobil ini fokus ke kenyamanan dan smooth, bukan ke sporty atau agresif. Jadi kalau kamu cari sensasi nyetir yang berasa nakal, mungkin ini bukan target utamanya. Keempat, fitur banyak tapi butuh adaptasi. Karena teknologinya yang advance, pengguna baru butuh waktu buat hafal menu dan settingannya. Nggak bisa langsung satset kayak mobil konvensional. Oke, jadi kesimpulannya, cangan Deepal S07 ini cocok banget buat Anda yang pengen mobil EV modern, desain futuristik, nyaman, dan syarat teknologi. Tapi kalau Anda masih pengen mobil yang simple, tombol fisik banyak, dan brand yang udah super mapan di Indonesia, mungkin Anda perlu mikir dua kali. Oke teman-teman, jadi inilah bukti nyata soal mobil Cina saat ini. Nah, mobil ini dia bukan cuma bicara soal murah saja, tapi mobil Cina sekarang ini dia sudah berada di level atas atau level yang bisa dibilang naik kelas. Jadi bagaimana untuk pertimbangan Anda bahkan untuk memiliki mobil ini dari Changan Deepal S07? Terima kasih teman-teman ya yang sudah menonton hari ini. Jika Anda belum berlangganan, jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa hidupkan tombol loncengnya supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi video review menarik dari kami. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video review selanjutnya. Bye-bye.